Kami panggil wisudawan yang pertama, Ananda Ayub Ardani Sofyan dengan nomor induk 00136, putra Bapak Waryudi. Wisudawati yang kedua, Ananda Gendis Ayu Nur Alifah dengan nomor induk 00135, putri Bapak Turido. Wisudawati yang ketiga, Ananda Zita Rani Afisa dengan nomor induk 00137, putri Bapak Eko Prawoto. Wisudawati yang keempat, Ananda Nova Febiola dengan nomor induk 00138, putri Bapak Daroji. Wisudawati yang kelima, Ananda Syifa Lutfiani dengan nomor induk 00139, putri Bapak Abdul Hamid. Wisudawati yang keenam, Ananda Grania Rara Agista, nomor induk 00141, putri Bapak Tubi Aminoto. Wisudawan yang ketujuh, Ananda Fajar Kurniawan dengan nomor induk 00140, putra Bapak Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ingkang minulya para alim ulama, para sepuh lan bini sepuh, sedaya guru-guru kawula ingkang tansah kawula dherekaken fatwa saha nasihatipun, Bapak Kepala Desa Karanggondang ingkang kula hormati beserta perangkatnya, Kepala TPQ Al-Hidayah beserta Ustadz-Ustadzah ingkang kula hormati, Bapak Ibu Wali Santri TPQ Al-Hidayah Karanggondang ingkang kula hormati ugi, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita saksikan kualitas anak-anak TPQ Al-Hidayah yang selama ini telah dibimbing, dibina oleh Ustadz-Ustadzah, sejauh mana kemampuan mereka di dalam penguasaan ilmu tajwid maupun gharibnya. Kalau membacanya dijamin sudah bisa membaca karena sudah diuji dan rata-rata nilainya memuaskan. Ini hanya tampilan saja, mumpung di depan publik, Bapak Ibu biar menyaksikan. Anak-anak siap menjawab? Nah, ini biar tidak terganggu, syahadahnya diletakkan dulu. Syahadahnya diletakkan di meja. Anak-anak dia pegang mic, ya. Mic-nya ada berapa? Dipegang mic-nya. Coba mic-nya yang sebelah, dari sebelah selatan, coba Mas. Cek. Kamu kenalan dulu, siapa namanya? Ayub Ardani Sofyan. Ayub Ardani Sofyan. Cita-citamu ingin jadi apa besok? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola, luar biasa. Baik, mudah-mudahan dikabul. Kakinya kaki emas, satu tendangan 1 miliar, amin. Ya. Ya. Kenapa mboten Bu? Pengen jadi pemain sepak bola, kenging apa mboten? Kenging. Santri itu bisa jadi apa saja. Kemarin kita baru memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober. Kenapa kok Hari Santri tidak Hari Kiai? Sebab kalau Kiai mesti santri. Tapi kalau santri bisa jadi kiai, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden, bisa jadi pemain bola, bisa jadi pengusaha, mau teater kepala desa, bisa jadi polisi, jadi polwan, jadi tentara, jadi nopo kemawon. Sementing bener, ya. Yang kedua, kenalkan Mbak, namanya siapa? Gendis Ayunur Alifah. Gendis. Cita-citamu ingin jadi apa? Polwan. Polwan. Nah, sama. Tadi saya di Wonokerto, daerah Kandeman tapi Batang, ya. Ada yang jadi polwan, 3 anak. 3 anak ingin jadi polwan, yang satu ingin jadi guru, satu ingin jadi ustadz, satu ingin jadi hafid, kemudian yang 3 ingin jadi dokter. Coba sekarang berikutnya, siapa namanya? Sita Rania Fisa. Cita-citamu ingin jadi apa? Polwan. Polwan juga, janjian mungkin. Ya, mudah-mudahan kabul. Terus sebelahnya, Nova Fabiola. cita-cita ingin jadi apa? Dokter. Dokter, mudah-mudahan kelakon, ya. Nih Pak Lurah nyekseni. Terus sebelahnya, Syifa Lutfiani. cita-cita ingin jadi apa? Dokter. Dokter juga, ya, mudah-mudahan kelakon. Terus Grania Rara Agista.
Cita-citanya ingin jadi apa? Koki. Koki. Koki berarti tukang masak. Nah, mudah-mudahan kokul ya. Wis biasa masak Mbak ya? Seneng masak ya? Wes, ya. Mau buka catering ya. Terus terakhir Fajar Kurniawan, cita-citamu ingin jadi apa Mas? masinis. Masinis. Iya. Nah, mudah-mudahan kelakon ya. Ganjaranmu akeh Mas ngeterke wong silaturahmi Jakarta Surabaya ya. Baik. Jadi apapun profesinya tidak masalah. Neng dunya macam-macam. Yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindari sing model kayak mau diatur ke Pak Kepala Desa, kayak mau model apa ngapusi niku nggih. Baik. Di mic-nya lengkap ya. Anak-anak belum ngantuk ya? Sudah ngantuk belum? Ya, sekarang kamu dengarkan biar praktis, nggak usah pegang Quran ya. Kamu mendengarkan saja, dibayangkan nanti apa yang saya tanyakan kamu jawab bareng-bareng ya. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf bacaan apa? Madrasah harfi muhafal. Sebab tidak bertemu tasir padanya 3 alif atau 6 harokat. Jawabannya betul apa salah Pak Ibu? Kok orang harus jawab? Jangan mau ngantuk po. Betul apa betul? Betul, tepuk tangannya mana? Jenengan muni betul ki asal muni betul ben selamat napa memang ngerti betul? Ben selamat betul nonton mawon nggih. Lanjut. Wal Qur'anil Majid. Al Majid dalnya qalqalah apa? Iya, jawabannya betul apa salah? Betul, qalqalah kubra padahal iki hafalan Bu. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Sebutkan. Qafta ba cindal. Qalqalah ada berapa macam? 3. Sebutkan. Qalqalah sufra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Nah, bagus. Berikutnya dengarkan. Bal ajibu an ja'ahum mudhirum minhum. Bal ajibu tulisannya bu baru mat apa namanya? Majais mufasil. Mad jaiz mufasil. Bagus. Sebabnya apa? Mad bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Berikutnya anja nun sukun bertemu jim. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Sebutkan. Ta jim dal dal sya sin sin sol ta ta da fa qaf kaf. Berikutnya ja'a gandeng ja'a hamzahnya tidak dipisah gandeng. Bacaan apa? Mat apa? Wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Bagus. Sebab Mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. ya bagus. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Syai'un a dhammah tanwin bertemu ain. Bacaan Idhar halki. ilhar Idhar halki. halki. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul, tak disi betul. Tepuk tangannya mana? Ya. Pertanyaannya sampun apa malih Bapak Ibu? Sampun apa malih? Malih. Dengan niat Pak meloro anak gitu berarti. Anak-anak siap? Masih siap menjawab? Siap, ya wes.
Sekarang berdiri, kamu berdiri biar tidak pegel ya. Berdiri. Nah, ngadeg. Biar tidak pegel ya, wis teku sikile gringgingan kau. Ya. Baik. Sekarang pertanyaan gharib, Bapak Ibu, pertanyaan gharib. Nggih, monggo jenengan mendengarkan jawabannya betul apa salah. Nek salah bilang salah, nek betul bilang betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah ada berapa? 4. Ya, jelaskan. 1. Wajib dibaca pada awal surat Al-Fatihah. 2. Haram dibaca pada awal surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. 3. Sunnah dibaca pada awal semua surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. 4. Jaiz atau wenang dibaca pada pertengahan surat At-Taubah. Wakila makruh. Jawabannya betul apa salah Bapak Ibu? Betul, tepuk tangannya mana? Padahal wis do ngantuk wis setengah. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Lakinna, nanya dibaca panjang atau pendek? Pendek. Sebabnya apa? Berasal dari kata lakin dan ana. Pintar. Pertanyaan bagus, jawabannya bagus semuanya. Kira-kira pertanyaannya cukup napa malih Bu? Malih. Cukup nggih? Nek panjenengan kirang puas, mangke ten griya masing-masing monggo ditangleti piyambak Bapak Ibu nggih. Tapi syarat gantian. Kira-kira ibune sanggup napa mboten? Maksudnya gantian, ibu bertanya kepada anak, bapak bertanya kepada anak, terus gantian anak bertanya kepada bapak ibunya. Kira-kira sanggup napa mboten? Bu, orang jawab ibu sanggup napa mboten? Nek misale sanggup maju pun sanggup melayu. Niku bukti Bapak Ibu, putra putri panjenengan sampun saged maos Al-Qur'an dan paham tajwid gharibnya yang selama ini dididik dibina oleh ustadz-ustadzah. Alhamdulillah tembriki luar biasa. Wali santri ini ngerti bahwa asline kewajiban mulang niku kewajibane wong tuwa. Gandhe wong tuwane sibuk utawa ora sempat, ora kober utawa misale kober ora bisa mulangi dipasrahke ustadz-ustadzai. Begitu wis diwisuda ustadzai diparingi apa mau kuwi kerdus ya. Kenang-kenangan, berarti luar biasa. Panjenengan berarti wali santri sing ngerti. Mugi-mugi napa ingkang diaturke ustadz-ustadzah saged manfaati. Sing paling penting malih mugi-mugi sedaya putra putri panjenengan sing diwisuda dados putra putri ingkang saleh, salihah, ilmune manfaat dunia sampai akhirat. Anak-anak siap membaca ikrar bersama-sama. Tapi ingat, setelah wisuda bukan berarti wis terus sudah, tetap diteruskan ngajinya, ya. Bareng-bareng ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa
wabil islami dina wabil islami dina wabi Muhammadin wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula nabiyya wa rasula wabil qur'ani wabil qur'ani hukman wa imama hukman wa imama kami santri TPQ kami santri TPQ Al-Hidayah Al-Hidayah Desa Karanggondang Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan berjanji dengan sesungguh hati satu rajin sholat 5 waktu wajib sholat 5 waktu dua hormat dan taat kepada bapak ibu dan guru tiga senantiasa rajin menuntut ilmu empat menjunjung tinggi nama TPQ lima melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi enam NKRI harga mati bareng Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para ibu yang putra putrinya diwisuda, silakan berkenan naik ke panggung. Putra beri panjenengan mau sungkeman. Untuk apa itu mejanya bisa diajukan lagi, anak-anak bisa maju 2 langkah. Ini ada tim durornya nggih, wonten nggih? Mana? Anak-anak mana? Tolong anak-anak durornya siap di belakang, nanti setelah selesai sungkeman bisa mengiringi lagu kewajiban wong tuwa. Sik wonten mboten tim durore? Wis turu po? Durore sinten? Ibu po? Mun ngantuk? Mun ngantuk ya ampun, nek durung ngantuk silakan monggo mapan ten wingking. Mangke setelah acara sungkeman nek bisa ngiringi lagu kewajiban wong tuwa. Lirike padha karo alamate anak soleh. Anak-anak maju 2 langkah. Hop. Mic-nya diletakkan. Monggo ibu-ibu di tangan ibumu dan cium tangan ibumu anak-anakku. Cium tangan ibumu sekuat-kuatnya. Anak-anakku duduknya bersimpuh, berlutut di depan ibumu. Ibunya tetap tegak, biar tidak pegel, ibunya tetap tegak. Anak-anak yang bersimpuh, berlutut. Cium tangan ibu anak-anakku sekuat-kuatnya, wahai anak-anakku.
Ibu tegak mawon Bu, jangan mangke pegel. Ibu tegak mawon biasa, anaknya sing. Nah, dengru. Baik, anak-anakku semuanya, saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat kalian untuk merenungkan. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berjasa terhadap kamu wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berkorban demi kamu wahai anak-anakku. Coba kamu bayangkan, kamu renungkan. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, kamu berada di dalam perut ibumu wahai anak-anakku. Kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup seminggu dua minggu, tidak cukup sebulan dua bulan, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu wahai anak-anakku. Kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. Bayangkan, 9 bulan bukan waktu yang singkat, 9 bulan bukan waktu yang pendek, 9 bulan waktu yang sangat panjang wahai anak-anakku. Kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu, sementara ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Bayangkan, ibumu harus tetap mencuci pakaian, ibumu harus tetap memasak, pergi belanja ke warung, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain wahai anak-anakku. Bayangkan, sisi lain semakin tambah usia kehamilan, semakin berat beban yang harus dipikul ibumu, beban yang harus ditanggung ibumu semakin berat, kaki semakin susah untuk melangkah wahai anak-anakku. Tapi ibumu tidak pernah gersah, ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku dan wahai bapak ibu hadirin semuanya, kalau kita ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibu kita melahirkan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km wahai Rasul. Ibuku aku gendong sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya saat itu sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan, kontan daging itu masak mendidih karena saking panasnya." Bayangkan wahai bapak ibu, bayangkan wahai anak-anakku, seorang sahabat yang menggendong ibunya dalam jarak tempuh yang sangat jauh dan suasananya sangat panas. Sahabat ini lalu tanya pada Rasul, "Wahai Rasul, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km yang suasananya sangat panas. Apakah ini sudah merupakan baktiku kepada ibuku wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan." Subhanallah. Bayangkan wahai anak-anakku, bayangkan wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya, seorang sahabat yang menggendong ibunya dalam jarak tempuh yang sangat jauh dan suasananya sangat panas. Oleh Rasul dikatakan baru sekali hentakan di saat ibu kita melahirkan, sekali ngedenan di saat ibu kita melahirkan. Bayangkan betapa beratnya di saat ibu kita melahirkan kita. Kita semua adalah seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Meskipun kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, tetap kita ini seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Renungkan bapak ibu semuanya,
Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 kilometer, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Siapa di antara anak-anak yang pernah menggendong ibumu? Jangankan 16 kilometer, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu, wahai anak-anakku? Yang bisa menjawab dirimu sendiri, wahai anak-anakku. Itu artinya, wahai anak-anakku, betapa beratnya perjuangan ibumu di saat melahirkan kamu. Taruhannya nyawa. Berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus mengembuskan nafasnya yang terakhir, wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, mengingat begitu beratnya pengorbanan ibumu terhadap kamu di saat melahirkan kamu, maka janganlah kamu sekali-kali menyakiti hatinya. Janganlah kamu sekali-kali membantah perintahnya selama perintahnya tidak melanggar aturan agama, wahai anak-anakku. Coba kalian renungkan, kalian ingat-ingat selama ini. Mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu. Mungkin kamu pernah menyakiti hati ibumu, wahai anak-anakku. Jujur saja, semua itu merupakan perbuatan dosa dan dosa, wahai anak-anakku. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Mintalah maaf kepada ibumu. Katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan, wahai ibu. Dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai ibu. Wahai anak-anakku, kalian harus senantiasa ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita, dan sebaliknya murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Itu artinya, wahai anak-anakku, tatkala ibumu ridho terhadap kamu, bapakmu ridho terhadap kamu, tidak marah, tidak jengkel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun meridhoi kamu. Tapi sebaliknya, tatkala ibumu marah, bapakmu marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu. Oleh karena itu, wahai anak-anakku, sekali lagi, jadilah kamu anak-anak yang salih-salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu, di depan panjenengan putra putri panjenengan, panjenengan telah berhasil sukses melahirkan putra putri panjenengan ke dunia yang fana ini. Yang harus para ibu bapak ingat, anak adalah amanat Allah. Anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga, dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya. Menjaga, merawat, merumat anak tentunya harus dari dua sisi, sisi jasmani dan sisi rohani. Silakan jasmaninya dirawat di rumah dengan memberi makanan minuman yang halal. Berilah makanan yang halal, berilah minuman yang halal. Dan jangan lupa rohaninya harus senantiasa diisi dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Al-Quran, agar ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, wahai para ibu dan bapak. Sebab manakala tidak seimbang, hanya jasmaninya saja yang dipenuhi, sementara rohaninya kosong melompong, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Dan manakala tidak seimbang maka akan jomplang. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, antara jasmani dan rohani harus seimbang. Setelah diwisuda malam ini, tetap para ibu berkewajiban memotivasi putra putri panjenengan untuk tetap melanjutkan ngaji dan ngaji. Kalau perlu silakan mondok, asal jangan salah dalam memondokkan anaknya. Cari pondok-pondok yang jelas asal usul kiainya, yang jelas sejarah pondoknya, sehingga tidak salah di dalam memondokkan putra putri kita. Baik para ibu, kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia yang fana ini.
Kapan saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini? Kapan saatnya kita pasti akan mati? Karena mati suatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan tatkala kita mati, wahai Bapak Ibu, kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita akan segera dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Dan kita akan segera disolatkan, diantarkan ke kuburan oleh para tetangga dan handai tolan. Diiringi dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita seakan-akan mengucapkan selamat tinggal saudaraku, selamat tinggal istriku, selamat tinggal suamiku, selamat tinggal anakku, selamat tinggal semuanya. Semua kita lepaskan pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan, harta, rumah, tanah, sawah, semua kita lepas. Dan kita dibawa ke kuburan lalu dimasukkan ke liang kubur yang suasananya sepi sunyi sendiri. Lalu apa yang kita harapkan wahai Bapak Ibu tatkala kita membujur kaku di dalam kubur yang suasananya sepi sunyi sendiri? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita andalkan? Sementara semua sudah kita lepas, pangkat kita lepas, jabatan kita lepas, rumah, tanah, sawah kita lepas semuanya. Ada 3 hal yang masih bisa kita harapkan wahai para Bapak Ibu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Infak sedekah jariyah Bapak Ibu untuk TPQ Al Hidayah. Itulah merupakan sedekah jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir. Oleh karena itu dalam berinfak, dalam berjariah, jangan mengambil prinsip yang salah kaprah wahai Bapak dan Ibu. Prinsip yang salah kaprah dalam berinfak, yang penting ikhlas meskipun sedikit, ini prinsip yang salah kaprah. Prinsip yang benar dalam berinfak sebanyak-banyaknya dan tentunya harus ikhlas, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita tanpa batas. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan sebagian rizki kita, tentunya sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya kita dilarang menjadi orang muslim yang medit, orang muslim yang bakhil, orang muslim yang selalu eman-eman dengan harta kekayaan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mengira, jangan menganggap orang-orang yang iman-iman dengan harta bendanya, jangan dikira, jangan dianggap bahwa dengan sifat meditnya, sifat iman-imannya itu lebih baik bagi mereka. Justru dengan sifat yang medit, sifat yang bakhil itu lebih jelek bagi mereka, karena konsekuensinya sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak harta benda kekayaan yang dieman-eman itu pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan Bapak Ibu, sawah kita kalungkan di leher kita, rumah kita, gelang emas kita yang dieman-eman kalungkan di leher kita. Bayangkan akan patah leher kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi dalam berinfak, berjariah untuk kegiatan keislaman, masjid, musola, pondok pesantren, majelis talim, apapun, semua untuk kegiatan keislaman, untuk dakwah Islam, jangan eman-eman. Sehingga kita kelak tidak akan menyesal di akhirat nanti. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak-anak kita yang soleh solehah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat dan anak-anak kita yang soleh solehah, dengan sedekah jariah kita,
kelak meskipun kita sudah meninggal dunia, kita berada di alam kubur, tetap mendapat kiriman pahala. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu. Mari bersama-sama kita bersolawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husnik mara'ayna, qaddu ya wajah sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam. Silakan para ibu bisa kembali ke tempat semula. Para ibu bisa kembali ke tempat semula. Anak-anak tetap di atas. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak di atas. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu, demikian prosesi wisuda anak TPQ Al-Hidayah. Mudah-mudahan semuanya aja bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pengatur acara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafini ma yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biadadi kulli da'in wa ubaqil Fatihah wa sallallahu inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ziratal haramin waj'alna auladana dalamidana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم صحة وعافية سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نسألك الغيث ولا تجعلنا من القانتين يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامة أنا